Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Kali ini kita masih berjumpa kembali bersama Ibu Ivi di video pembelajaran yang ketiga. Semoga kalian semua di rumah dalam keadaan sehat ya. Sebelum mulai belajar atau sebelum kita menonton video pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu atau kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di video pembelajaran yang ketiga ini masih mengenai sistem koordinasi, lebih tepatnya sistem syaraf pada manusia. Materi pada video pembelajaran kali ini yaitu sistem syaraf pusat. Oke, kita langsung masuk. Sistem syaraf pusat ini terdiri atas otak atau cerebral dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Keduanya dilapisi oleh jaringan ikat yang disebut dengan meninges. Meninges ini juga terdiri atas 3 lapisan. Karena fungsi utama dari meninges ini melindungi otak dan sumsum tulang belakang. Lapisan terdalam yang pertama ada piameter. Piameter ini mengandung banyak pembuluh darah. Lalu yang kedua ada lapisan arachnoid. Arachnoid ini mengandung sedikit pembuluh darah dan berfungsi sebagai bantalan serta media pertukaran nutrien dan zat sisa antara darah dengan otak maupun medula spinalis. Lapisan meninges yang ketiga atau lapisan terluar yaitu durameter. Durameter ini lapisan terluar yang melekat pada kranium. Durameter ini juga teksturnya tebal dan kuat. Otak maupun medula spinalis memiliki substansi. Ada 2 yaitu substansi abu-abu dan substansi putih. Substansi abu-abu membentuk bagian luar korteks otak dan bagian dalam medula spinalis. Sedangkan substansi putih ada pada bagian dalam otak dan bagian luar medula spinalis. Nanti akan ada gambar contoh gambaran bagaimana substansi abu-abu dan substansi putih. Oke, organ sistem syaraf pusat yang pertama yaitu otak. Otak ini dilindungi oleh tulang tengkorak, sedangkan medula spinalis dilindungi oleh ruas tulang belakang. Otak tersusun dari 100 miliar neuron yang terhubung oleh sinapsis, membentuk anyaman kompleks. Otak juga terdiri atau terbagi ke dalam beberapa bagian. Sedangkan yang pertama ada otak besar. Otak besar ini mengisi bagian depan dan atas rongga tengkorak. Bagian terluarnya disebut korteks cerebral, sedangkan bagian dalamnya disebut dengan nuklus basal atau ganglia. Nah, berikut bagian korteks cerebral. Ada beberapa organ bagian juga dari otak besar ini. Yang pertama ada visura, lalu ada sulcus, dan ada gyrus. Ini adalah otak besarnya atau cerebrum. Ini bagian-bagiannya. Visura ini merupakan ceruk dalam. Jadi dia itu lekukan yang agak dalam. Kemudian sulcus merupakan ceruk yang dangkal. Jadi otak manusia ini tidak mulus, ada ceruk-ceruknya. Nah, sulcus ini merupakan ceruk yang dangkal atau tidak dalam. Kemudian ada juga gyrus, bagian bulat yang menonjol. Jadi jika dibayangkan ini adalah belokan atau bagian-bagian yang menonjol, nah itu dinamakan dengan gyrus. Lalu adapun area fungsional dari korteks cerebral ini, mereka memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama ada area fungsionalnya yang pertama yaitu area motor primer. Dari katanya saja sudah motor, yang itu yang berarti gerak. Nah, area motor ini mengendalikan kontraksi otot rangka di bawah kesadaran, kemudian mengendalikan aktivitas motor yang bisa dilatih berulang seperti mengetik, lalu bisa juga mengendalikan kemampuan berbicara. Yang kedua ada area sensor korteks. Nah, aktivitas sensor korteks ini terbagi lagi menjadi beberapa area. Ada area sensor, area visual, area auditori, area olfaktori, dan area pengecap. Area sensor ini fungsinya menerima informasi nyeri, suhu, dan sentuhan yang berpusat pada gyrus postsentral. Lalu ada area visual, menerima informasi dari retina mata, tempatnya di lobus occipital. Lalu ada juga area auditori, menerima impuls pendengaran, tempatnya di lobus temporal. Lalu yang ketiga ada area olfaktori, yaitu tugasnya menerima informasi penciuman, tempatnya di lobus temporal. Lalu yang kelima ada area gustatori, yaitu menerima persepsi rasa dan tempatnya ada pada lobus parietal. Dan yang ketiga ada area asosiasi, meliputi area frontal, area somatik,
area visual, dan area wicara Wernicke. Area frontal ini berfungsi sebagai pusat intelektual dan fisik, terdapat pada lobus frontal. Kemudian area somatik berfungsi sebagai pusat interpretasi penafsiran bentuk atau tekstur dari suatu objek. Jadi kita jika menyentuh sesuatu, diinterpretasikannya aslinya oleh asosiasi somatik ini. Lalu area asosiasi visual berfungsi sebagai pusat interpretasi visual dan auditori. Selanjutnya ada area wicara Wernicke. Dari katanya saja sudah bicara, wicara berarti berfungsi sebagai pusat bahasa dan bicara. Kemudian ada juga nukleus basal yang merupakan pusat koordinir motor. Jika bagian ini rusak, maka yang akan terjadi adalah seseorang tersebut akan menjadi pasif atau tidak bisa bergerak karena nukleus basalnya tidak mampu mengirimkan impuls ke otot. Contohnya yaitu penyakit Parkinson. Nah, ini sudah disebutkan tadi, ada bagian yang pertama yaitu cerebrum atau otak besar. Terdapat beberapa bagian kembali. Lalu di sini ada diencephalon. Lalu di sini ada otak tengah. Dan di bawah sini yang menggelantung yaitu cerebellum. Ini ada pons paroli. Berikut pembagiannya. Yang warna agak kemerahan ini dinamakan dengan lobus frontal, kemudian ini gyrus sentral, lalu yang agak keabu-abuan ini lobus parietal atau biasa yang kita kenal dengan bun-ubun. Lalu ini yang hijau adalah area lobus occipital atau kepala belakang, dan yang di samping merupakan lobus temporal. Adapun bagian otak lainnya yaitu diencephalon. Diencephalon ini terletak di antara cerebrum dan otak tengah, yang terdiri atas talamus, hipotalamus, dan epitalamus. Talamus berfungsi untuk menerima dan meneruskan impuls ke korteks otak besar, dan berperan juga dalam sistem kesadaran serta kontrol motor. Lalu yang kedua ada hipotalamus, fungsinya yaitu mengendalikan aktivitas sistem saraf otonom atau tidak sadar sebagai pusat pengaruh emosi dan mempengaruhi keseluruhan sistem endokrin. Ada lagi yaitu epitalamus, berperan dalam dorongan emosi. Pada epitalamus juga terdapat bagian pineal yang berperan dalam fungsi endokrin. Bagian otak yang ketiga yaitu sistem limbik. Sistem limbik yaitu cincin struktur otak depan yang mengelilingi otak dan saling berhubungan. Fungsinya dari sistem limbik ini yaitu pengaturan emosi seperti tertawa, marah, takut, menangis, dan lain-lain, kemudian mempertahankan kelangsungan hidup, dan pola perilaku sosioseksual, motivasi, dan belajar. Nah, ini merupakan bagian dari diencephalon. Diencephalon ini jika pada pembagian otak, nah letaknya ada di antara otak kiri dan kanan atau tersembunyi dalam hemisfer cerebral. Nah, berikut diencephalon. Pembagiannya ini diencephalon. Ada nukleus talamik, berarti di sini ada talamus, kemudian ada hipotalamus. Nah, ada beberapa bagian lagi yaitu ada badan mamila dan bagian lainnya. Ini juga ada kelenjar pineal. Nah, bagian otak yang keempat yaitu mesencephalon atau otak tengah yang menghubungkan antara pons paroli dan cerebellum atau otak kecil dengan cerebrum yaitu otak besar. Kita tunjukkan dengan gambar sekalian. Nah, berikut ada mesencephalon atau otak tengah. Nah, mesencephalon ini yang menghubungkan pons paroli dan cerebellum dengan otak besar. Nah, fungsinya yaitu sebagai jalur penghantar dan pusat refleks, serta meneruskan informasi penglihatan dan pendengaran. Kemudian, bagian yang kelima ada pons paroli atau jembatan paroli. Fungsinya yaitu mengatur frekuensi dan kekuatan bernafas. Pons paroli ini menghubungkan otak kecil kiri dan kanan, serta menghubungkan otak besar dengan sumsum tulang belakang. Lalu ada otak kecil atau cerebellum. Cerebellum ini berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan, kontrol gerakan mata, meningkatkan tonus,
atau kontraksi otot, serta koordinasi gerakan sadar yang berkaitan dengan keterampilan, misalnya mengetik, bermain piano, berlari, menulis, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga bagian medula oblongata. Nah, medula oblongata ini berfungsi dalam pengendalian frekuensi denyut jantung, tekanan darah, pernafasan, gerak alat pencernaan makanan, menelan, muntah, sekresi kelenjar, pencernaan, serta mengatur gerak refleks. Lalu ada juga formasi retikuler. Nah, letaknya tersebar di seluruh bagian medula oblongata. Di sini berfungsi untuk memicu dan mempertahankan kewaspadaan serta kesadaran. Organ dari sistem syaraf pusat yang kedua yaitu medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Nah, fungsi dari sumsum tulang belakang ini yaitu mengendalikan aktivitas refleks dalam tubuh, komunikasi antara otak dengan semua bagian tubuh, serta menghantarkan rangsangan koordinasi antara otot dan sendi ke cerebellum atau otak kecil. Karena medula spinalis ini mengendalikan aktivitas refleks, maka nanti koordinasinya dengan cerebellum atau otak kecil. Lalu substansi yang sudah dibahas tadi mengenai substansi abu-abu dan putih, di medula spinalis substansi abu-abu mengisi struktur bagian dalam dan berbentuk seperti huruf H, sedangkan substansi putih mengisi struktur bagian luar. Struktur bagian dalam dari medula spinalis ini yang berwarna abu-abu terdapat beberapa bagian juga. Ada tanduk abu-abu posterior. Nah, posteriornya yaitu yang ini. Ini bagian depan dan ini bagian belakang, sehingga tanduk abu-abu posterior itu yang ini. Kemudian tanduk abu-abu anterior, berarti yang depan, yang ini. Lalu ada tanduk lateral substansi abu-abu yang mengandung badan sel neuron sistem saraf otonom, dan komisura abu-abu menghubungkan antara substansi abu-abu sisi kiri dan kanan dari medula spinalis. Fungsi dari tanduk abu-abu posterior yang tadi yaitu menerima impuls dari neuron sensor, sedangkan tanduk abu-abu anterior yang depannya berfungsi untuk mengirimkan impuls melalui saraf spinal ke otot dan kelenjar. Nah, jika dilihat, ini merupakan bagian yang abu-abu, ini bagian yang putih. Ada juga struktur bagian luar atau struktur substansi putih dari medula spinalis terbagi menjadi dua. Ada traktus sensor atau ascendent dan traktus motor atau descendent. Traktus sensor ini berperan dalam penyampaian informasi dari tubuh ke otak, misalnya sentuhan, suhu, nyeri, tekanan, posisi tubuh, keseimbangan, dan arah gerakan. Sedangkan traktus motor berperan dalam membawa impuls motor dari otak ke medula spinalis. Contohnya yaitu ketepatan gerakan sadar, mempertahankan tonus kontraksi otot dalam aktivitas refleks. Mungkin sekian materi dari sistem syaraf pusat. Bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya yang insya Allah akan membahas mengenai sistem syaraf tepi. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.